Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel Profaba ya. Alhamdulillah masih terus kita berbincang-bincang ya, berdiskusi tentang banyak hal. Nah, kali kita akan membahas ya, ataupun mungkin bukan memberi nasihat ya, tapi mungkin memotivasi ya, memberikan arahan-arahan untuk teman-teman kita, pemuda-pemuda, baik itu mahasiswa, pelajar, dan lain-lain yang turun ke lapangan ya, untuk jangan sampai tidak terprovokasi ataupun menyebabkan hal-hal hal-hal yang mengerikan dan lain-lain. Tentunya mungkin akan ada sedikit nasihat ya, bukan memberi nasihat ya, dari Prof Aba untuk para Demokrat. Prinsipnya kita terus memperjuangkan ya, apa yang harus kita perjuangkan untuk Indonesia lebih baik lagi ya. Bagaimana Prof, nasihat untuk ya mahasiswa-mahasiswa kita lah Prof ya, atau pemuda-pemuda yang di lapangan Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober nanti usia saya 68 ya, tapi kalau lihat demo kayak kemarin itu rasanya baru umur 19-20 ya. Ya, saya mulai ikut demo itu tahun 78 ya. Kampus IPB mogok 1 bulan penuh. Maret 78 itu kampus dikepung tentara, hampir semua kampus negeri. Yang sedang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Jadi nggak ada perkuliahan total. Maret itu, saya di dalam nggak bisa keluar. Jadi teman-teman yang lain nyelundupin makanan dari pagar kampus di belakang. Dan pas akhir bulan, kita yang di dalam semuanya digerebek, diangkut masuk CPM, ditahanlah di situ. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang berbulan-bulan, tergantung menurut mereka kasusnya berat atau ringan. Jadi bagi yang muslim, Anda pasti pernah mendengar, barang siapa melihat kemungkaran, Anda harus menyingkirkan kemungkaran itu dengan tangan kalau mampu. Kalau tangan nggak mampu, ngomong. Tapi kalau ngomong nggak mampu, berdoa. Tapi ketahuilah kalau hanya mendoakan supaya kemungkaran itu hilang, itu selemah-lemahnya iman. Nah, yang bukan orang Islam mau pakai itu silahkan aja, itu tahapannya. Jadi kalau Anda bisa pakai tangan, kalau nggak bisa ngomong. Nah, demonstrasi itu menurut saya sudah campur antara tangan dan ngomong ya. Sudah melangkahkan kaki dari luar, dari rumah, nyewa bus ke Jakarta dan sebagainya. Saya terakhir demo itu 26 atau 27 September 2019, bawa mobil, saya parkirnya di Al-Azhar kalau nggak salah, kampus Al-Azhar. Dari Al-Azhar jalan kaki, naik ojek sampai ke TVRI. Wah, penuh sekali. Ya. Jadi bagi anak-anak muda, Anda adalah harapan bangsa kita. Ya, 20 tahun dari sekarang, yang sekarang pada jadi menteri dan sebagainya itu hilang. Itu rata-rata mereka sudah 60. Jadi 20 tahun lagi umurnya sudah 80-an. Faded, mereka udah waktunya menghilang. Kalau yang masih hidup pasti udah pensiun, kalau yang mati ya mati. Nah, Anda yang sekarang umurnya 20-an, 20 tahun lagi kan 40. Iya kan? 40. Anda bisa di DPR, bisa menteri, bisa whatever Anda like. Nah, peran Anda untuk ikut ngurus negara itu diawali dari umur-umur sekarang. Ya, supaya tidak gagap, bukan setelah umur 40 ngomongin. Seperti yang dilakukan Pak Habibie. Pak Habibie itu waktu kuliah, kemudian sakit, silakan baca buku ya, penulisnya wartawan terkenal, saya lupa namanya, judulnya Habibie, badannya kecil, otak semua, kepala semua. Otak semua atau kepala semua ya? Cari, judulnya begitu Mas, badannya kecil, otak semua. Maksudnya jadi kepala yang dia. Waktu itu beliau sakit parah, ya, geletak di rumah sakit, sakit parah sudah gawat. Dan tiap hari ada cewek bule yang nengok. Nah, teman-temannya mulai bingung. Waduh, si Rudi, Pak Habibie panggilannya Rudi ya. Rudi pacaran sama bule. Jadi pas si ceweknya nggak jenguk, nggak besok, teman-temannya ngerubung dia. Rudi, kamu pacaran ya sama anak bule? Enggak. Enggak gimana, tiap hari itu ada cewek cantik nengokin kamu terus. Itu teman biasa. Nggak mungkin teman biasa masa tiap hari besok kamu. Terus dicecer, Pak Habibie terus bilang tidak, sampai akhirnya dia kepepet. Dia nanya, kalau iya emang kenapa? Udah terdesak ya. Kalau iya emang kenapa? Teman-temannya kompak. Pemimpin Republik Indonesia, istrinya harus asli Indonesia. Dia baru, hah gitu ya? Coba, itu umur berapa?
Kan umur 19, 20, 21 begitu, tapi sudah ngomongnya begitu. Pemimpin Republik Indonesia, istrinya harus asli Indonesia. Itu namanya afirmasi. Dan benar jadi presiden. Benar nggak? Meskipun masyarakatnya kurang menghargai. Itu kebodohan kita itu. Punya presiden brilian, bisa bikin dolar dari 17.000 balik lagi ke 6.000 atau 7.000. Ini Pak Jokowi dari naik sampai turun tetap aja itu 15, 16, 15, 16. Gitu. Jadi Anda yang muda-muda sekarang kalau melihat sesuatu yang nggak benar di negeri ini, pakai tangan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya ngomong kayak lat begini. Nah, kalau udah berangkat demo itu sudah pakai tangan, sudah pakai mulut berteriak-teriak. Ya, jadi itu nggak ada salahnya. Tinggal Anda luruskan niat ya. Kalau mau berangkat demo itu niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat demo dalam rangka menyeru para pemimpin supaya kerjanya benar, supaya negara ya niat innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya nanti di sana ketemu cewek siapa tahu dapat jodoh, ya itu yang kamu dapat, dapat jodoh. Luruskan niat, lalu bersatu ya dengan sesama demonstran. Kalau ada kelompok yang provokator, ingetin, kita demo untuk kebaikan Indonesia, kamu jangan ngaco. Kalau ajak, kalau mau bersama, kalau nggak mau tinggalin, jangan ke bawah. Nah, yang ideal itu memang demo itu tanpa anarki, ya. Yaitu nasibnya demonstran. Kalau ketemu yang di demo Pak Jokowi kemarin 10 tahun, mau demo sehari, mau 2 hari nggak ditanggepin. Ya. Jadi resikonya memang kalau kekesalan sudah memuncak, satu dua di antara kalian ada yang nggak tahan. Serbu saja, satu aja teriak serbu saja, yang lain ke bawah. Jadi memang itu bagian ujian paling berat. Yang paling parah adalah yang teriak serbu saja itu bukan grup kita, bukan sesama misalnya mahasiswa, bukan sama mahasiswa. Mau yang ojol kemarin aja ada yang ojol begini pakai jaket Grab, sininya ada pistol kok. Kan kelihatan di foto kan. Nah, kalau si yang bawa pistol itu bikin huru-hara kan yang kena semua pengendara ojol. Jadi kena imbasnya, kena jeleknya. Jadi waspada dengan penyusup. Biasanya para demonstran itu cepat bilang, awas penyusup, awas penyusup. Lalu diusir dari gerombolan. Tapi tidak semuanya bisa ketahuan. Biasanya jembatan penyeberangan sudah terlanjur kebakaran, gedung DPR sudah terlanjur terbakar dan sebagainya. Itu ya apa boleh buat, itu resiko dari sebuah pemerintahan yang telinganya budek sehingga kalau didemo dengan damai tidak mendengarkan. Pemerintah nggak boleh sepenuhnya menyalahkan, apalagi sekarang mau nangkepin, kemudian mau dihukum berat dan sebagainya. Jangan keterlaluan Anda menangani demonstran karena mereka bukan kriminal. Tahan seminggu, paling lama 2 minggu, setelah itu kembalikan. Didik selama ditahan, kamu jangan melakukan begini-begini ya. Tapi please jangan digebukin, jangan dipukulin. Saya sudah melihat yang digebukin, yang lebam-lebam kakinya, yang copot bola matanya. Saya sudah melihat, jadi please Pak Polisi, jangan melakukan seperti itu kepada para demonstran. Karena mereka sedang melakukan nahi mungkar. Tadinya maunya amar ma'ruf, cuma diseru-seru aja, pakai surat terbuka, pakai tulisan di artikel di internet, di surat kabar. Tapi kan Anda nggak dengar sehingga orang harus turun ke jalan. Nah, kalau udah turun ke jalan, tangani dengan baik. Kembali sekali lagi, para demonstran, tetaplah berusaha sampai tuntutan Anda berhasil. Ya, saya tahu itu yang dituntut semuanya baik-baik saja. Yang 27 itu, 27 tuntutan ya, udah baca? Udah. Ya, ada yang salah satunya adili si itu dan turunkan si itu. Itu bagus buat negeri ini karena naiknya dulu tidak memenuhi persyaratan, ya, melanggar konstitusi. Jadi selamat berjuang, ya, hati-hati selama berdemonstrasi, fokus pada tujuan awal, ya. Kalaupun suatu saat melemah karena kurang dana dan sebagainya, nggak apa-apa, istirahat dulu, setelah itu lanjutkan perjuangan, hindari anarkisme. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, tetap semangat semua ya. Insya Allah ya, terus kita memberikan support ya untuk para semuanya ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.